Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, perdamaian antara pelaku dan korban pemerkosaan sejatinya tidak lazim dilakukan. Apalagi ujung dari perdamaian itu membuat pelaku yang diduga anak tokoh publik bisa menghirup udara bebas dan hanya dikenakan wajib lapor. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kami akan mengulasnya dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andri Setiawan, dan Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Riau, Ibu Rosmaini. Selamat sore Pak Andri dan Bu Rosmah. Siang. Ya, kita akan ke Bu Rosmah terlebih dahulu. Bu Rosmah, kasus dugaan pemerkosaan dan penyekapan siswi di Pekanbaru Riau berujung damai. Apa respon dari LPPA? Izin meluruskan Kak, nama lembaga kita Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak Riau atau lebih disingkat dengan LBP2AR. Ya, pada saat saya mendengar informasi terkait berita tersebut, saya kaget. Tapi karena saya mendapat info itu malam hari, besok paginya saya langsung konfirmasi kepada orang tua atau ayah dari korban. Ya, dan itu lebih terkaget lagi saya karena orang tua juga menyampaikan kepada kita bahwa damai. Jadi saya bertanya, komitmennya seperti apa Pak? Saya bilang, ya kenapa loh kok damai? Saya bilang, ya kenapa nggak bisa damai? Kata orang tua gitu kepada saya. Komitmennya seperti apa? Saya bilang gitu. Dan orang tua pada saat itu juga orang tua menyampaikan kepada saya karena saya yang langsung menelpon. Kedua belah pihak kami berdamai gitu Kak. Oke, saya ke Pak Andri dulu ya. Pak Andri, jadi kenapa damai Pak? Apakah ada tekanan dari pihak keluarga pelaku? Berkaitan dengan proses damai, halo? Ya, silakan Pak. Halo? Ya. Ya kita jelaskan di sini Mbak, dari Polresta Pekanbaru, Satreskrim Polresta, kita sampaikan di sini. Berkaitan dengan proses damai, ini adalah di luar konteks kami dalam penanganan perkara tindak pidana. Jika itu dilakukan di luar daripada kami, itu tidak sepengetahuan daripada kami penyidik. Karena kami penyidik tentunya akan terus profesional dalam penanganan kasus tersebut. Berkaitan dengan adanya isu-isu yang mengatakan bahwa adanya tekanan dari keluarga tersangka dan lain-lain, kita tidak akan melihat itu. Kita akan melihat konstruksi hukumnya. Jika memang itu memenuhi unsur, dan itu tetap kita akan proses dalam penanganan perkaranya. Pak Andri, pelaku yang sebelumnya sudah ditahan, betulkah langsung dibebaskan dan hanya dikenakan wajib lapor? Baik, betul. Dengan penanganan yang saat ini diawali dengan sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka. Penyidik ada beberapa pertimbangan di dalam pasal 31 KUHP. Di situ ada beberapa hak tersangka yang diajukan kepada kepolisian dengan adanya beberapa hal, yaitu seperti surat perdamaian yang memang mereka lakukan itu di luar. Kemudian adanya permohonan juga dari pengacara atau dari keluarga tersangka kepada kepolisian, dan ditambah juga dari bapak tersangka juga di atas nama Jeffrey Rizal. Nah, di situ diserangkan bahwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan hal-hal lainnya yang kira-kira kami perlu konfirmasi saat ini masih hadir ketika wajib lapor tetap dilaksanakan. Baik. Seperti Pak itu. Andri, tapi lantas ketika kedua belah pihak memang setuju untuk berdamai, apakah untuk jenis pidana pemerkosaan memang bisa Pak untuk berakhir dengan damai? Apakah polisi akan langsung saja menyepakati, tidak langsung melanjut, tidak menimbang dulu apakah ini bisa atau tidak secara hukum? Baik, untuk kami sampaikan di situ, pada saat ini proses ini masih berlanjut dalam penanganan tindak pidananya, karena di dalam suatu penanganan undang-undang PPA ini kita perlu ada berkoordinasi dengan beberapa lembaga di luar daripada Polri, seperti dari Dinas Sosial ataupun dari Dinas PPA untuk Provinsi Riau. Itu kita lengkapi baik formil maupun materialnya, sehingga nanti ketika sudah kami lengkapi itu semua dan kami akan berkoordinasi. Saat ini pun sudah kami berkoordinasi dengan berkaitan jaksa penuntut umum dan akan segera kita kirimkan berkas untuk perkara
terhadap kasus saat ini untuk kita berkoordinasi dan mengirimkan berkas perkaranya. Terima kasih. Baik, kita ke Bu Rosma. Bu Rosma, dalam sebuah kasus pemerkosaan, terutama korbannya adalah anak di bawah umur. Apakah mediasi antara pelaku dan korban yang berujung damai merupakan sebuah langkah yang lazim dilakukan? Sebenarnya walaupun antara kedua belah pihak adanya perdamaian, bukan berarti pidana gugur. Ya, jadi kami juga meminta kepada aparat kepolisian karena perbuatan yang dilakukan oleh yang diduga tersangka ini sudah sangat luar biasa. Beliau menyekap dan mencabuli atau memperkosa berkali-kali atau lebih dari satu kali. Sangat luar biasa, apalagi anak masih berstatus SMP. Nah, gimana keadaan fisikis anak gitu. Hukum seberat-beratnya pelaku pencabulan terhadap anak. Oke, menindaklanjuti tadi disebut pidana seharusnya tidak gugur ya Bu Rosma. Jadi Pak Andri, tadi Anda juga katakan bahwa saat ini berkas sudah hampir lengkap, kemudian sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Artinya ini apa Pak? Di satu sisi korban, maksud kami pelaku tersangka dikenakan wajib lapor, tapi di satu sisi apakah pidananya akan terus berlanjut hingga ke pengadilan? Iya. Proses kami kembali tadi sampaikan, untuk proses penanganan tindak pidana ini kami tegaskan di sini masih berlanjut. Tidak ada dihentikan dalam suatu peristiwa tindak pidana ini, karena memang murni kita harus melengkapi formil dan materialnya dalam penanganan kasus tersebut, agar petunjuk-petunjuk sehingga bisa kita lengkapi, tidak terlalu banyak yang harus kita nanti perbaiki, dan kita akan segera untuk mengirimkan berkas perkara tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Andri, selama ini kita kerap menggaungkan slogan stop kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Tapi kita lihat faktanya bahwa tersangka pelaku kemudian bisa menghirup udara bebas walaupun dengan syarat wajib lapor. Apakah ini kemudian akan berimbas ataupun kontraproduktif terhadap slogan kita terhadap stop kekerasan terhadap anak? Baik, itu nanti menjadi nanti kita dalam berkaitan dengan KUHP, di situ juga dijelaskan kita ada namanya hak tersangka di dalam suatu penanganan kasus itu yang kita bisa pedomani di pasal 31 KUHP. Jadi memang selama penangguhan penahanan, sejak dilakukan penangguhan penahanan itu tetap hadir. Jika di sewaktu-waktu diminta penyidik terhadap permintaan keterangan dan lain-lain yang masih kurang, itu masih hadir. Dan wajib lapor pun seminggu ini tetap kita laksanakan 2 kali dalam seminggu. Itu tetap kita laksanakan. Kita yakinkan penanganan perkara ini kita percepat, ya. Kita percepat dalam arti kita juga memang harus berkoordinasi dengan instansi daripada yang lainnya untuk melengkapi itu. Sehingga nanti pada saat proses pengajuan ini ya tidak terlalu banyak yang harus kita lengkapi kembali. Seperti itu, Ibu. Baik, oke, terakhir untuk Ibu Rosma, Ibu, meskipun pidananya tetap berlanjut seperti kata Pak Andri tadi, tapi dengan adanya perdamaian ini apa dampaknya terhadap korban dan apakah ini akan menjadi presiden buruk bagi kasus pemerkosaan lainnya? Ya, kita berpikir untuk kedepannya, andai aja orang tua atau anak, katakanlah ada intervensi dari pihak pelaku. Kalau seandainya orang tuanya membentengi diri, tidak ada kata damai, padahal sebelumnya orang tua menyampaikan kepada kita tidak berdamai. Dan orang tua kekeh. Saya pun kaget kenapa kok tiba-tiba kami dapat info seperti ini dengan santai, bahasa santainya orang tua menyampaikan bahwa damai. Bagaimana nanti untuk anak-anak kita ke depan. Jadi untuk mewujudkan sebagai kota layak anak jauh dari harapan, ya. Oke. Dalam hal ini kami juga minta aparat penegak hukum seberat-beratnya, dan kami lembaga sosial juga bersedia. Apalagi kita sudah lama bekerja sama terutama di Polresta Pekanbaru. Kami siap dimintain bantuan apa saja asalkan yang terbaik untuk perempuan dan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosma, ini Ketua LBP2A Riau dan juga Kompol Andri Setiawan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru telah bergabung bersama kami di Prime Time News.